Evaluasi kita adalah kita tonton video kita, kita amati kita di mana letak. Kita amati video kita, lalu kemudian kita teliti di mana letak kekurangan yang harus kita benahi, yang harus kita tambah kalau kurang, kita kurangi kalau kelebihan. Keberhasilan kita sebagai seorang YouTuber di masa yang akan datang, bagaimana kita menjalani, sangat ditentukan oleh apa yang kita jalani sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Semangat. Kembali lagi bersama Sahan Tutor. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana kita sebagai YouTuber pemula bisa membuat konten yang berkualitas. Tentu teman-teman sekalian, sebagai YouTuber pemula, ketika kita berbicara kualitas konten, yang ada dua hal yang harus termuat sebagai YouTuber pemula minimal. Yang pertama adalah konten kita bisa mengedukasi, bisa memberikan pembelajaran, bisa memberikan manfaat kepada para penonton. Kemudian yang kedua adalah konten kita bisa menghibur, ada hiburan, sehingga membuat para penonton bisa tertarik terus menonton video kita. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini ada 3 trik, ada 3 tips yang akan saya sampaikan untuk kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita sebagai YouTuber pemula agar konten kita bisa berkualitas. Nah teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah trik dari Insan Tutor yang beliau sampaikan kepada kita semua sebagai YouTuber pemula. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai YouTuber pemula, kalau kita ingin membuat konten, ada 3 poin yang beliau sampaikan kepada kita. Nah teman-teman sekalian, yang pertama adalah bagaimana kita mengamati video, tentu video daripada konten kreator yang sudah sukses. Teman-teman sekalian, awal saya ingin menjelaskan bahwa trik ini memang sangat bagus sekali, dan saya sudah berusaha untuk menerapkan ini. Oleh karena teman-teman sekalian, trik ini beliau ajarkan kepada kita, terlebih dahulu kita harus pahami juga bahwa untuk menerapkan ini kita harus menonton video. Nah, untuk kita menerapkan ini kita harus menonton video ke konten kreator-kreator besar. Untuk misalnya Insan Tutor, Brilian Tutor, ada banyak kreator-kreator yang bisa kita pelajari kontennya. Kita amati. Nah, dalam mengamati konten-konten tentu kita harus menonton teman-teman sekalian. Kita harus tonton full. Dari awal sampai akhir kita amati betul apa yang menjadi, bagaimana mereka membuat video ini sehingga bisa disukai, dan penonton mau menonton secara sampai full, dan bahkan mau mengklik lagi video-video kita yang lain. Ya, dalam mengamati video-video konten kreator besar ini, kalau kita belajar teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut teman, saya harus sampaikan sekali lagi bahwa sebagai YouTuber pemula, tentu kita harus terus belajar. Karena pemula adalah proses belajar. Kita sebagai pemula adalah apa yang kita jalani sekarang ini adalah merupakan proses pembelajaran bagi kita. Kita pelajari bagaimana menjadi seorang YouTuber agar bisa kita sukses. Jadi sambil kita jalan mengupload video, kita belajar. Kita amati. Justru teman-teman sekalian, bahwa di samping kita jalan, kita juga pelajari baik. Kita amati konten-konten kita di mana letak kekurangannya. Bukan hanya kita amati video-video konten kreator yang sudah besar, termasuk bagaimana kita mengamati video-video kita, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, lalu kemudian kita ramu kembali sehingga bisa menghasilkan konten yang bagus. Itulah yang harus kita pelajari sebagai konten kreator pemula teman-teman sekalian. Nah setelah itu yang kedua adalah kita amati, lalu kemudian kita teliti.
kita tonton video sambil kita meneliti di mana plus-nya, di mana minusnya. Kalau kita menonton ke konten-konten atau video-video kreator besar, kita harus amati betul, teliti. Di mana letak kelebihannya sehingga video ini disukai oleh para penonton. Kita bandingkan dengan video-video konten kreator yang lain. Ini teman-teman sekalian, kita harus membandingkan antara video konten kreator yang satu dengan yang lainnya. Tidak hanya kita menonton satu video saja, tetapi kita berusaha menonton ke konten kreator lebih dari satu atau dua, tiga, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, kita amati di mana kekurangannya, di mana yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tambah, apa yang kita kurangi. Jadi di samping setelah kita amati, teliti teman-teman sekalian, video-video konten kreator yang lain, kita juga evaluasi. Kalau kita menonton video konten kreator yang besar, ya di situ kita harus belajar bagaimana melihat kelebihan-kelebihan untuk konten kita, untuk video-video kita. Disitulah evaluasi. Jadi kita jalankan, terapkan ATM di video kita, dan kita terapkan juga kalau di konten kreator besar, maka kita di situ belajar bagaimana membuat konten yang berkualitas. Nah, kalau di video kita, maka kita mengevaluasi di mana letak kekurangan, di mana letak. Setelah kita menonton, kita amati video kita, lalu kemudian kita teliti sebagai bahan evaluasi kita. Lalu kemudian teman-teman sekalian, setelah kita amati, kita teliti, kita mendapatkan pelajaran, oh di sini letak keunggulannya video konten kreator besar itu di sini. Ya, kita berusaha untuk menerapkan itu. Nah, kita bandingkan konten kreator A, B, C, lalu kemudian kita ramu, kita modifikasi, kita buat suatu konsep yang baru, kita jadikan video. Kalau ini kita lakukan terus menerus teman-teman sekalian, saya yakin dan percaya kita akan mampu membuat konten yang berkualitas, yang bisa diterima, yang bisa ditonton oleh para penonton. Tentu teman-teman sekalian, sebagai pemula tentu kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil yang maksimal, yang sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana konten-konten. Tetapi kalau ini kita jalani, karena ini sebagai pemula teman-teman sekalian, ini adalah proses pembelajaran, proses pemantangan kita sebagai seorang YouTuber. Kita akan menuju ke sebuah kesempurnaan, ke sebuah kesuksesan. Tetapi bagaimana kesuksesan itu bisa kita raih tergantung bagaimana kita menjalani proses keberhasilan kita, proses-proses yang kita jalani. Bagi seorang YouTuber di masa yang akan datang, bagaimana kita menjalani sangat ditentukan oleh apa yang kita jalani sekarang. Nah teman-teman sekalian, ketika kita menonton video para YouTuber atau konten kreator besar, lalu kemudian bahan evaluasi kita adalah kita tonton video kita amati kita di mana letak, kita amati video kita, lalu kemudian kita teliti di mana letak kekurangan yang harus kita benahi, yang harus kita tambah kalau kurang, kita kurangi kalau kelebihan. Inilah yang metode yang harus kita lakukan sebagai YouTuber pemula. Kita harus terus belajar. Yang tak kalah pentingnya teman-teman sekalian, semangat kita, konsistensi kita bisa muncul, bisa hadir di dalam diri kita kalau kita perbaiki mental kita. Kita bangun keikhlasan dalam diri kita, kita bangun karakter kepribadian kita yang bagus. Insya Allah kita akan mampu menerapkan semua trik-trik. Tetapi teman-teman sekalian, yakin dan percaya kalau kita tidak mampu mempersiapkan, tidak mampu membangun mental yang kuat, mental yang bagus, kita tidak akan mampu menghasilkan karakter, kita tidak akan mampu menghasilkan keikhlasan, menumbuhkan keikhlasan dalam diri kita.
Dan setelah itu teman-teman sekalian, kita tidak akan mampu berusaha konsisten kalau kita tidak mampu membangun mental yang kuat. Karena teman-teman sekalian, menjadi seorang YouTuber pemula bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang instan sebagai seorang YouTuber. Menjadi seorang YouTuber adalah proses. Menjadi seorang YouTuber sukses adalah melalui tahapan-tahapan persiapan, melalui proses. Keberhasilan kita menjadi seorang YouTuber sukses apabila kita dengan konsisten menjalani, konsisten, disiplin, ikhlas, memiliki mental yang kuat. Teman-teman sekalian, YouTuber pemula, mari kita terus secara menguatkan sama-sama, masing-masing kita menguatkan diri kita untuk menguatkan mental kita. Lalu kemudian kita berusaha bekerja, berusaha belajar terus. Kalau kita berusaha terus belajar dari hari ke hari, kita akan mampu menghasilkan perkembangan yang bisa memberikan semangat bagi kita semua. Semangat bagi kita YouTuber pemula. Tetapi teman-teman sekalian, kapan kita tidak membangun mental? Kekuatan mental sangat menentukan. Kekuatan dari dalam diri kita menumbuhkan. Karena tantangan yang paling berat teman-teman sekalian untuk menjalani sebagai YouTuber pemula, aktivitas apapun, kita harus berusaha dulu. Kita harus berusaha menyelesaikan dulu persoalan-persoalan dari dalam diri kita. Teman-teman sekalian, YouTuber pemula, sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah merupakan bahagian dari proses perjalanan kita untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Kita sampai kepada kesuksesan tergantung bagaimana kita menjalani tahapan-tahapan persiapan. Dan sekali lagi teman-teman, sebagai motivasi bagi kita semua, termasuk diri saya, adalah kita harus selalu mengingat bahwa apa yang kita jalani ini, semua itu adalah jalan yang telah dilalui oleh para YouTuber yang sukses, para YouTuber konten kreator yang besar sekarang. Sehingga teman-teman sekalian, kita butuhkan kerja keras, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keikhlasan di dalam menjalani tahapan-tahapan. Oleh karena sebagai seorang YouTuber bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang semudah membalikan telapak tangan. Menjadi seorang YouTuber sukses tidaklah instan teman-teman sekalian. Kita harus melalui tahapan-tahapan. Dan tentu teman-teman sekalian, di dalam menjalani tahapan-tahapan ini kita harus selalu terus berusaha untuk mengikuti aturan-aturan, pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh pihak YouTube. Kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak YouTube. Teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani aktivitas kita sebagai seorang YouTuber pemula. Demikian teman-teman, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.